Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخواني وأخواتي أعزائي وأحبائي رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kita menginjak bab yang ke-6. Babu jazail walidaini. Bab membalas jasa kedua orang tua. Berkata al-Imam al-Bukhari, haddatsana Qabisah, telah bercerita kepada kami Qabisah. Qal, ia menuturkan, haddatsana Sufyan, telah bercerita kepada kami Sufyan. An Suhail bin Abi Salih, dari Suhail bin Abi Salih, an abihi, dari ayahnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya. Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya, kecuali jika anak tersebut mendapati orang tuanya menjadi budak, maka ia membelinya lantas membebaskannya. Maka ini baru seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya. Ini menunjukkan sulitnya membebaskan, membalas jasa kedua orang tua. Jadi apapun yang kita berikan, baik tenaga, waktu maupun harta, tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Yang bisa menyamai membalas jasa orang tua adalah seandainya seorang anak mendapati orang tuanya sebagai budak. Bagaimana ini bisa terjadi? Semisal orang tuanya pergi berperang, kemudian pasukan tersebut terkalahkan
dan ayahnya tertawan. Ditawan kemudian dijadikan budak. Anaknya karena tidak pergi berperang, maka anaknya masih merdeka. Begitu tumbuh dewasa, tahu kalau ayahnya menjadi budak, maka dia pun berusaha mengumpulkan uang, kemudian mendatangi tuan dari yang memperbudak ayahnya tersebut, kemudian membelinya dan membebaskan ayahnya. Atau dia juga sebenarnya berstatus budak. Dia lahir dari kedua orang tua budak. Kemudian dia dijual oleh tuannya, dibeli oleh orang lain. Kemudian orang lain tersebut justru membebaskan anaknya ini, dan orang tuanya masih berstatus menjadi budak. Kemudian dia berusaha mengumpulkan sejumlah uang untuk membebaskan orang tuanya. Dan ini budak-budak yang dibebaskan, bahkan ada kisah yang sangat menarik. Dan di sini pentingnya seorang memiliki niat yang kuat, niat yang sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku bergantung pada prasangka hambaku. Ada dua orang budak yang sedang dijual di pasar budak di Mesir saat itu. Ada dua orang budak yang sedang dijual, dia ngobrol sesama budak. Saya lupa namanya. Obrolan tersebut menanyakan tentang angan-angan. Budak A bertanya kepada budak B, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau harapkan? Aku ingin dibeli oleh orang yang punya restoran, dan aku dipekerjakan di restoran sehingga aku bebas makan makanan yang enak. Jadi budak, baterainya habis. Tes. Jadi budak B ini yang menjadi keinginan terkuat dia adalah makan. Banyak kalau sudah makan puas, meskipun masih berstatus sebagai budak. Mungkin pertama dia banyak melihat makan makanan yang enak dan belum kesampaian, sehingga dia menginginkan dibeli oleh orang yang punya rumah makan, dia bisa makan enak. Kemudian dia bertanya kepada budak A, apa keinginanmu? Apa cita-citamu? Budak A ini menjawab, aku ingin menjadi penguasa Mesir. Bayangkan seorang budak ingin menjadi raja.
Kalau rakyat jelata ingin menjadi raja saja di negara-negara monarki, itu mungkin hampir mustahil. Bisa, tapi memerlukan pengorbanan yang keras, perjuangan yang tidak mudah, seperti perjuangan Rakuti dan Rasemi menggulingkan kekuasaan Jayanegara. Tapi begitu direbut, hanya beberapa saat digulingkan kembali oleh Gajah Mada. Budak A ini mengatakan, aku ingin menjadi penguasa Mesir. Maka benarlah kedua-duanya dibeli oleh orang. Budak B dibeli oleh orang yang punya restoran. Puas dia, setiap hari makan bebas, sampai bulat mungkin badannya seperti bola. Budak A dibeli oleh salah seorang panglima Mesir, kemudian diajari ilmu peperangan, ilmu militer. Dia pun ikut bersama tuannya berjuang, dan kelihatan keahliannya. Raja pun mengetahui keahlian budak ini. Panglima ini meninggal, langsung digantikan oleh budaknya ini. Jadi karena sudah tahu keahliannya dan banyak dari amanah dari panglima tersebut sering diamanahkan kepada budak ini. Maka otomatis ketika menjadi panglima, dia merdeka. Terus sampai terjadi kegoncangan di negara tersebut, kegoncangan, kekacauan di negara tersebut, dan raja ini tidak memiliki keturunan, dan dia yang menguasai medan. Dia itu seperti kedudukannya seperti menteri pertahanan. Sampai raja ini udzur, akhirnya dia yang menjadi raja. Subhanallah. Dari budak. Karena apa? Cita-cita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuai dengan cita-cita kita. Cita-citanya sebatas pengen makan enak, ya sudah, dikasih makan enak. Yang satu ingin menjadi raja, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan raja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ahsinu fit talab, berbuat baiklah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada beberapa orang yang tidak baik dalam meminta. Ya Allah, matikan saja aku. Bukan terlarang secara mutlak meminta diwafatkan, terutama ketika di zaman fitnah. Namun harus dikaitkan dengan mengatakan Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairun li wa amitni in kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup itu baik bagiku, dan matikan aku jika mati itu baik bagiku. Jadi kalau meminta semata-mata mati, ini tidak boleh, karena kita tidak tahu mana yang terbaik bagi kita, apakah kehidupan kita atau kematian kita. Yang jelas banyak kemungkinan seorang budak
itu menjadi merdeka, dan bisa jadi dia memiliki orang tua yang masih berstatus sebagai budak, lalu dia membebaskannya, maka hanya dengan itu seorang anak mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini: syira'ul walidi wajibun 'alal waladil mustati'i hatta yuqta, wal waladu la yuaddi haqqa walidihil mamluki illa an yu'tiqahu bi syira'ihi. Ketika orang tua berstatus menjadi budak, maka wajib bagi anak untuk membebaskannya. Dan seorang anak tidak bisa membalas hak orang tuanya kecuali jika ia membebaskannya dari status perbudakan. Yang kedua, al-'itqu yahsulu bi mujarradil milki lil aqarib. Ini fikih hadis ini, bahwa pembebasan itu terjadi ketika seseorang membeli dari karib kerabatnya, membeli karib kerabatnya yang menjadi budak, yang berstatus menjadi budak. Jadi sekedar membeli maka langsung bebas. Jadi tidak halal seorang membeli budak dari karib kerabatnya, terlebih kedua orang tuanya. Jadi kalau dia misalnya tidak tahu membeli seorang budak ternyata adalah pamannya, maka otomatis langsung bebas. Begitu tahu itu adalah pamannya, dia diberitahu, maka otomatis paman tersebut bebas. Dan karib kerabat manapun, termasuk sepupu juga masih merupakan karib kerabat, yaitu orang-orang yang sedarah dengan kita sampai kakek keempat. Maka jika ada di antara mereka yang terbeli oleh kita, entah itu sepupu, keponakan, sepupu 2 kali, ketika kita tahu maka otomatis langsung bebas. Dan haram jika orang tersebut dari karib kerabat kita kalau masih berstatus menjadi budak di bawah kita. Yang ketiga, idhamu haqqil walidaini fil Islam, agungnya hak kedua orang tua di dalam Islam. Hadis yang ke-11, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, bercerita kepada kami Adam. Qal, ia mengatakan haddatsana Syu'bah, bercerita kepada kami Syu'bah. Qal, ia mengatakan haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Burdah. Qal, ia mengatakan sami'tu abi yuhadditsu annahu syahida ibn Umar, aku mendengar ayahku bercerita bahwasanya ia menyaksikan Ibnu Umar. Wa rajulun yamani yatufu bil baiti hamala ummahu wara'a dhahrihi yaqul, dan seorang laki-laki dari Yaman ia tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya di atas punggungnya. Yaqul, laki-laki ini mengatakan, inni laha ba'iruhal mudhallal, sungguh aku baginya bagaikan onta tunggangan yang jinak. In udhirat rikabuha lam udhar, jika penunggangnya terkejut maka aku tidak terkejut. Jadi laki-laki ini mengibaratkan bahwa dia adalah
unta tunggangan ibunya. Unta adalah binatang yang paling kuat, kendaraan binatang yang paling kuat, bisa menempuh perjalanan yang panjang dan lama tanpa makan, tanpa minum. Ia mengibaratkan bahwa ia seperti unta yang jinak. Saking jinaknya, jika penunggangnya terkejut, maka dia tidak terkejut, tetap tenang. Ini tentunya tidak semua binatang kendaraan seperti ini. Pernah naik kuda? Pernah. Patung kuda. Ketika kita menaiki kuda, tiba-tiba kita terkejut, maka kuda tersebut juga akan terkejut dan lari, dan mungkin tidak terkendali. Mungkin bisa jadi tidak terkendali. Dan banyak kuda-kuda yang kurang terdidik. Dia hanya bisa lari, tapi susah dikendalikan. Dulu kita pernah main-main kuda di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Banyak kuda di sana. Di sana rata-rata rumahnya panggung tinggi. Kita sama kawan-kawan naik kuda, teman saya naik kuda, kudanya lari masuk ke kolong rumah. Kudanya bisa masuk, tapi penunggangnya nabrak rumah. Ini kuda taunya cuma lari, tidak peduli dengan tuannya. Binatang yang terlatih, dia sampai memperhatikan kenyamanan penunggangnya. Dan untuk menghasilkan binatang yang seperti ini tentunya perlu latihan yang dilatih yang lebih dan kesabaran pelatih yang lebih. Tentunya tidak mudah daripada binatang yang hanya taunya lari dan berhenti. Jadi ketika tahu di atasnya ada penunggang, ada tuannya, ketika dia diganggu oleh binatang lain, misal ada lalat atau yang lainnya, dia tidak sembarang. Bahkan ketika tuannya ini terkejut, ada gerakan, dia tetap tenang sampai ada perintah dari tuannya apakah lari atau tetap berhenti. Jadi kalau pada binatang saja kita perlu pengorbanan untuk menghasilkan yang lebih, terlebih dalam mendidik keluarga kita, baik istri atau anak-anak kita. Jadi berbeda yang tujuan mendidik anak-anaknya hanya untuk sukses di dunia, bisa mapan, bisa cari makan, daripada yang menginginkan anaknya ini sukses dunia dan akhirat. Karena kesuksesan akhirat itu yang abadi, maka letihnya pun perlu lebih, berlipat-lipat. Tidak hanya mengajarkan matematika, fisika, ilmu berhitung, tapi dididik bagaimana disiplin dalam sholat, bagaimana beradab, bagaimana berakhlak. Tentunya jelas lebih lelah, namun hasilnya jelas jauh berbeda. Kembali kepada kisah ini. Jadi dia berusaha memberikan kenyamanan yang sedemikian rupa kepada ibunya. Jika ibunya terkejut, maka dia tetap tenang agar ibunya tetap nyaman berada di atas punggungnya.
Dan itu juga dilakukan oleh sebagian para ibu ketika menggendong anak. Ketika badannya tersakiti, dia tahan terlebih dahulu agar anak yang digendongnya masih tetap nyaman. Semisal digigit binatang, dia tetap tahan agar anaknya tetap nyaman. Dan kalau ibu melakukan ini kepada anak itu banyak. Tapi anak melakukannya untuk orang tua itu yang jarang. Jadi orang Yaman ini menggendong ibunya bagaikan onta yang jinak. Saking jinaknya, jika penunggangnya terkejut, maka dia tidak terkejut. Thumma qala, setelah mengatakan ini, laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibna Umar, aturani jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, apakah engkau melihat aku telah membalas jasa ibuku? Qal, Ibnu Umar menjawab, "La, tidak. Wala bizafratin wahidah, tidak pula satu nafas ketika dia melahirkan engkau." Zafrah adalah nafas seorang wanita yang sedang melahirkan bayinya. Ini dinamakan zafrah, yaitu nafas yang keluar masuk tidak teratur, sampai terkadang tercampur antara nafas yang masuk dengan nafas yang keluar. Pasti kita tidak bisa membayangkan bagaimana, karena kita tidak pernah mengalaminya. Jadi laki-laki ini meskipun sudah menggendong ibunya selama menunaikan ibadah haji, di dalam riwayat lain dari masyair ke masyair, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina tawaf ke Baitullah, kemudian sa'i, digendong terus ibunya. Ketika bertanya kepada Ibnu Umar, apakah dia sudah bisa membalas jasa ibunya? Ibnu Umar menjawab, tidak. Meskipun hanya satu nafas ketika melahirkan. Jadi satu nafas saja belum bisa tergantikan, apalagi jasa yang lain. Jasa sejak mengandung selama 9 bulan, ketika melahirkan, ketika mengasuhnya, sejak bayi sampai dewasa, berapa tahun. Jadi satu nafas saja tidak bisa menyamai. Jadi kalau pengorbanan yang seperti ini saja belum bisa menyamai, apalagi yang kita lakukan. Tapi kita baru mengasih sedikit saja, perasaannya sudah berkorban luar biasa. Baru ngasih 5 juta, 10 juta, 20 juta, sudah menganggap luar biasa. Padahal kita tidak bisa menghitung jasa kedua orang tua kita kepada kita. Sudah tidak terhitung lagi. Dan anehnya, orang tua itu meskipun dikasih sedikit bangga, senang, tidak segan-segan mengucapkan terima kasih, terharu, padahal cuma sedikit. Kita yang menerima setiap hari biasa saja. Kita lanjutkan. Thumma tafa Ibnu Umar fa'atal maqama fa shalla raka'atain. Kemudian Ibnu Umar melakukan tawaf,
kemudian mendatangi maqam Ibrahim, yaitu batu tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, dan disunnahkan untuk sholat 2 rakaat setiap kali selesai tawaf. Maka ia pun sholat 2 rakaat. Tsumma qol, kemudian ia mengatakan kepada perawi hadis ini, yaitu Abu Burdah, ya benam Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Wahai ibnu Abi Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di hadapannya. Ini menunjukkan keutamaan sholat. Jadi setiap kali kita sholat itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ma yu'khadhu minal hadis, pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala khidmatil ummi mahma balagatil masyaqqah. Anjuran atau perintah untuk berkhidmat kepada ibu, melayani ibu meskipun bagaimanapun beratnya. Jadi meskipun berat, jika ibu kita membutuhkan, maka hendaknya kita lakukan. Ketika ibu kita usia tua, sudah pikun, atau bahkan buang hajat sudah tidak bisa, maka meskipun berat, maka harus kita lakukan meskipun berat. Dan begitulah para salafus saleh. Mereka berkhidmat, melayani orang tua mereka ketika orang tua mereka lanjut usia. Dan mereka berikhtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan mereka. Dan ihtisab, sebagaimana pertemuan yang lalu kita sampaikan, adalah faktor terbesar membuat kita kuat dalam melakukan amalan-amalan yang berat. Amalan yang ringan jika tidak ada ihtisab maka menjadi berat. Amalan berat kalau ada ihtisab maka akan menjadi ringan. Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat. Amalan yang besar, melayani orang tua meskipun berat, kalau niat mendapatkan pahala dari Allah, maka akan mampu kita melakukannya. Amalan kecil, mengeluarkan kotoran dari dalam masjid, sobekan kertas, ringan itu. Tapi kalau tidak ihtisab, maka kita akan berat melakukannya. Padahal bisa jadi dengan amalan yang ringan itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-jannatu aqrabu ilaikum min syiraki na'li wan naru mithlu dhalik. Surga itu lebih dekat dengan salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Begitu juga neraka. Maksudnya apa? Banyak sekali di sekitar kita amalan-amalan yang sering kita remehkan. Di antaranya, di antara amalan-amalan tersebut kita remehkan karena seringnya kita menjumpainya. Namun jika kita lakukan, amalan yang kita remehkan tersebut mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surga.
Begitu juga banyak amalan dosa dan maksiat yang kita anggap sepele. Jika dilakukan maka akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara fiha ba'sa, yahwi biha fin nari sab'ina kharifa." Sungguh ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang dia tidak menganggap ucapannya tersebut dosa. Dia tidak sadar dengan satu kalimat tersebut mengantarkannya masuk ke dalam neraka yang dalamnya sepanjang 70 tahun perjalanan. Jadi dalamnya neraka itu, kalau ada sesuatu dilemparkan dari atas neraka, turun sampai ke dasarnya, itu lamanya selama 70 tahun perjalanan. Pernah mendapatkan sumur yang paling dalam. Di sini jarang sumur ya. Kalau ada sumur pun sumur tidak dalam. Kalau di Jawa, di daerah-daerah pegunungan yang kering, ya, seperti di Gunung Kidul, di sebagian Ponorogo, Trenggalek, itu sumur itu dalam sekali sampai tidak kelihatan airnya dari atas. Sangat dalam. Dan itu digali secara tradisional. Jadi kalau kita lemparkan batu, itu masih ada jeda. Meskipun tidak lama, tapi beda dengan sumur-sumur yang biasa kita jumpai di sini cuma 6 meter. Kita lempar, tunggu, baru lung. Suaranya pun menggema karena saking dalamnya. Itu sumur di dunia. Bagaimana kalau kita dilempar ke sebuah tempat yang kedalamannya 70 tahun? Jadi seusia manusia. Kalau dilemparkan itu sama dengan usia kita dari lahir sampai mati. Hanya turun begitu sampai ke dasar. Ini dilemparkannya ke api neraka. Jadi bisa jadi orang masuk ke dalam api neraka gara-gara satu kalimat yang dia tidak sadari. Dia anggap remeh. Dan betapa sering ketika kita melakukan dosa-dosa besar, mengadu domba, membicarakan aib orang lain, mencela, memfitnah, bisa jadi dengan satu kalimat tersebut seseorang masuk ke dalam neraka. Sebaliknya juga ada amalan-amalan yang kita anggap kecil, kita anggap remeh, jika kita amalkan itu yang bisa mengantar kita masuk ke dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ar-rajulu yamshi fit tariqi id wajada husna syaukin fa akhkharahu fa syakarallahu lahu fa ghafaralah." Ada seorang berjalan di jalan, dia mendapatkan ranting dahan yang berduri, maka dia singkirkan dahan berduri tersebut, maka Allah bersyukur kepadanya dan Allah ampuni dosanya.
Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang mondar-mandir di surga. Artinya dia bebas menikmati kenikmatan surga. Dari satu tempat ke tempat yang lain di surga, menikmati keindahan surga beserta isinya. Dari kenikmatan ini dia menikmati kenikmatan yang lain, menikmati kenikmatan yang lain, dan bukan karena bosan pada kenikmatan yang pertama. Ini perbedaan kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Kalau kenikmatan dunia itu karena kita bosan. Nafsu kita makan bakso, sudah puas makan bakso, bosan. Cari makanan yang lain, sate. Makan sate kita bosan, cari makanan yang lain. Nanti sudah semuanya dirasakan, kembali lagi ke bakso. Adapun nikmat surga tidak membuat bosan. Kembali kepada dua riwayat tadi, bahwa orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah berterima kasih kepadanya. Yang kedua, Allah ampuni dosanya. Dan yang ketiga, Allah akan masukkan dia kelak di surga. Subhanallah. Amalannya sederhana, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya beberapa menit. Ketika kita naik motor, ada batu yang ada di jalan. Kalau kita mau berhenti sejenak, kita singkirkan batu tersebut, maka bisa jadi dengan amalan tersebut yang mengantarkan kita ke surga. Tapi jarang kita melakukannya. Yang penting saya aman, selamat. Nggak peduli orang di belakang kita bagaimana nasibnya, karena tidak semua orang itu peka terhadap apa yang ada di hadapannya. Kadang tidak naik motor yang membutuhkan mematikan mesin, kemudian turun dari kendaraan. Terkadang kita berjalan di trotoar. Ada sesuatu yang bisa membahayakan pejalan kaki. Maka jika kita berhenti sejenak, hanya beberapa detik, kita ambil, kita singkirkan, maka bisa jadi dengan amalan tersebut mampu mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam masjid, terutama di musim hujan seperti ini, semisal ada genangan air di teras masjid, maka bisa jadi itu akan membuat orang terpeleset, terutama anak-anak. Kalau kita mau mengamalkan sunnah ini, ambil alat pel, kita bersihkan, ya, kita dorong, maka bisa jadi itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Kebanyakan kita kan tidak. Yang melakukan siapa? Yang biasanya yang bawa anak-anak. Oh, nanti membahayakan anak saya. Tapi kalau nggak bawa anak, anak orang. Ya, silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim, "Huffatil an-naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih." Neraka itu diliputi dengan syahwat, hal-hal yang menyenangkan. Adapun surga diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka dosa dan maksiat meskipun berat, orang mau berkorban baik dengan tenaga maupun hartanya. Meskipun dosa-dosa yang berbayar, orang akan berkorban. Meskipun memerlukan tenaga yang berat, bahkan orang rela dibuli untuk melakukan dosa dan maksiat. Semakin dibuli, semakin tersanjung. Sebaliknya, ketaatan, amal kebajikan meskipun ringan, terasa berat. Karena apa? Memang surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka di sini perlunya mujahadah dari kita agar kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan amal kebajikan meskipun ringan dan meninggalkan kemaksiatan meskipun dosa kecil. Maka begitu pula ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Memang berat, maka agar kita mampu melakukannya, modal utama adalah ihtisab. Kalau tidak ada niat, berat kita melakukannya. Maka niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah khidmat kita, pelayanan kita kepada kedua orang tua kita akan menjadi ringan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Barakallahu fikum Ustaz wa fikum barakallah. Bagaimana menghindari ikhtilat dengan lawan jenis di ruang publik, misalnya di kampus Sukron? Iya. Kalau menghindar 100% tentunya tidak bisa. Tapi kita meminimalkan. Semisal laki-laki, maka dia meskipun ikhtilat dia menghindar semampunya, ya semampunya, jangan sampai dia duduk di tengah-tengah para wanita, tapi menghindar. Insya Allah ada saja tempat bagi seseorang untuk tidak terlalu bercampur baur. Maka yang bisa dilakukan di ruang publik, ya, seperti di kampus, di rumah sakit, adalah meminimalkan. Ketika antrian di rumah sakit, misalnya ada tempat-tempat duduk, ya, di situ kumpul para wanita, meskipun ada bangku yang kosong, maka kita cari bangku yang lain. Kalau kita sebagai laki-laki, di tempat yang di situ tidak berkumpul ibu-ibu. Begitu juga
cara duduk kita, ya, semisal berjejer ibu-ibu, maka kita dudukkan, kalau kita bersama istri kita yang di samping ibu tersebut, kemudian kita yang di samping istri kita. Apalagi ibu-ibu masih muda, kalau kita diapit maka dikira nanti istri kita yang jual. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan. Silakan yang lain. Ya, mic dulu Pak. Perintah ayah daripada perintah ibunya. Apakah ada itu? Wallahu a'lam. Kalau statusnya tidak melanggar aturan Allah, maka tidak ada, terkecuali jika perintah ibu menyelisihi perintah Allah. Perintah ayah sesuai dengan perintah Allah. Dan itu pun tanpa perintah ayah tetap kita mendahulukan perintah Allah. Ya, semisal mau mengadakan acara pernikahan, ya, ibu menyarankan untuk membuat acara-acara yang bertentangan dengan syariat Allah, sementara ayah ya terserah anak misalnya. Maka jelas dalam kondisi seperti ini kita pilih ayah daripada ibu. Tapi kalau sama-sama merupakan urusan kepentingan dunia, ya, ayah ingin rumah warna hijau, ibu pengen rumah warna pink, maka tetap kita dahulukan perintah atau keinginan ibu, terkecuali jika menimbulkan madarat dari perkara dunia yang itu tidak disadari atau tidak dipahami oleh ibu, dan ini benar-benar akan menimbulkan madarat, ya. Meskipun perkara dunia dan hanya laki-laki yang paham, karena susahnya perempuan untuk berpikir sejauh itu. Jadi ayah dengan anak laki-laki paham bahwa pilihan ibu, keinginan ibu itu bisa memudaratkan ibu itu sendiri. Jadi dalam kondisi seperti ini memilih keinginan ayah semata-mata karena untuk keselamatan ibu. Tapi kalau tidak ada unsur pelanggaran syariat, tidak menimbulkan madarat, maka tetap didahulukan ibu daripada ayah. Silakan satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Aku mau bertanya, misalkan kita kuliah dan ibu di rumah itu minta kita untuk pulang kampung, sedangkan kampung kita kan jauh. Di sisi lain kan ibu pengen ketemu gitu, tapi di sisi lain lagi di kampus itu nggak bisa ditinggal, mungkin banyak kegiatan atau banyak tugas-tugas. Itu solusinya gimana Ustaz? Sedangkan ibu sudah nelpon minta pulang dulu kayak gimana Ustaz? Suruh pulang untuk kawin. Iya, tetap ibu. Tadi kita sebutkan meskipun berat. Jadi di situ letak bisa kelihatan ketaatan seseorang itu jika bertentangan dengan kepentingannya. Kalau tidak bertentangan, tidak bertabrakan dengan kepentingan kita, maka belum terlalu terlihat ketaatan kita kepada kedua orang tua. Tapi begitu berbenturan dengan kepentingan kita, baru itu terlihat. Jadi dahulukan kepentingan ibu meskipun berat,
Meskipun secara perhitungan kita, kuliah kita akan berantakan, tapi jika kita berikhtisab, maka bisa jadi Allah akan memberkahi apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan. Pernah kita kisahkan sebuah kisah dari Ustadz Firanda, ya. Seorang ikhwan, dia punya keluarga, menabung sekian tahun untuk modal usaha. Itu di awal tahun 2000-an. Dia kumpulkan uang sampai terkumpul jumlah 25 juta. Siap dia untuk melakukan usaha dengan 25 juta tersebut. Dia sudah membayangkan keuntungan yang hendak dia raih dengan 25 juta itu. Tiba-tiba ibunya telepon, butuh uang jumlahnya 25 juta. Galau enggak? Pasti galau. Ana juga galau kalau posisi seperti itu. Dia timbang-timbang, akhirnya dia dahulukan kepentingan ibu daripada kepentingan dirinya. Dan dia tidak mengucapkan kepada ibunya, "Ibu, ini ada uang tapi saya mau buka usaha." Barangkali kalau dia sampaikan seperti itu, mungkin ibunya memaklumi, tapi dia pertimbangkan sendiri. Dia pertimbangkan sendiri, saya masih bisa menafkahi keluarga. Keluarga saya tidak terlantar. Selama ini juga tidak terlantar, meskipun saya tidak buka usaha. Maka dia kasihkan itu ke ibunya, dia mulai menabung lagi. Jadi dia merencanakan untuk menunda usaha. Mungkin beda dengan kita. Kalau kita mengalami kondisi seperti itu, kalau dikasih nanti ibu minta lagi, kapan saya kayanya? Sekarang dikasih, nanti bisa jadi 6 bulan lagi habis, minta lagi. Kalau ini saya buat usaha, nanti ibu minta, kan gampang kalau saya sudah kaya. Itu khayalan kita. Ikhwan ini tidak dikasihkan ke orang tuanya, maka Allah gantikan dengan kemudahan dia mencari rezeki. Dia mendapatkan 1 bulan rezeki tidak kurang dari 100 juta. Tidak hanya itu saja, kerjanya dalam 1 bulan itu hanya 3 hari atau 5 hari. Pekerjaan apa itu? Ya. Berlipat ganda memang. Ya. Dan tentunya untuk mendapatkan kenikmatan seperti ini tidak mudah. Berbeda kalau kita dijanjikan oleh ibu kita. Dan ikhwan ini tidak ada bayangan sama sekali Allah akan membalas sedemikian rupa. Kalau itu ada dalam bayangan, tentunya bukan pengorbanan lagi. Ya. Kalau ibunya mengasih bayangan, "Nak, ibu minta 25 juta. Ternyata ayah ada warisan kebun sawit. Itu tinggal panen saja. 100 hektar, nah, itu nanti semua buat kamu." Yaitu 25 juta. Jangankan 25 juta, seluruh rumah kita gadekan, kita kasih ke ibu, mudah. Tapi ini tidak ada bayangan sama sekali. Semata-mata dia mendahulukan kepentingan ibu daripada kepentingan pribadi. Maka dari keikhlasan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang melimpah. Jadi ini insya Allah cukup memotivasi kita ketika berbenturan antara kepentingan kita dengan kepentingan orang tua, ketika kita berat melakukan khidmat kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi dengan pintu itu
Allah Subhanahu wa taala akan membuka keberkahan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.